Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan model atom. Teori atom. Perkembangan teori atom. Pada beberapa abad sebelum Masehi, filsuf-filsuf Yunani, di antaranya Leucippus dan Demosistrus, berpendapat bahwa semua materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang tak terbagi. Democritus menyatakan bahwa jika suatu materi dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian terus dibagi lagi, maka akan sampai pada suatu saat di mana didapat bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dihancurkan atau dibagi lagi, yang disebut atom. Atomos dalam bahasa Yunani yang artinya tak terbagi. Namun, pemikiran filosofis tersebut tidak begitu diterima pada saat itu, hingga pada awal abad ke-18 John Dalton merumuskan teori atom yang berhasil menjelaskan hukum-hukum dasar kimia, hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum kelipatan perbandingan. Berikut adalah perkembangan model atom dari waktu ke waktu menurut Stacy Angelica M. tahun 2015. Mulai yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Bisa diperhatikan gambarnya. Perkembangan model atom. Teori atom John Dalton. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Sedangkan Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Dari kedua hukum tersebut, Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom sebagai berikut. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya air terdiri dari atom hidrogen dan atom oksigen. Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Hipotesa Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti pada bola tolak peluru. Contohnya seperti gambar berikut. Atom adalah partikel terkecil dan tidak dapat dibagi lagi. Kelemahannya, teori Dalton tidak menerangkan hubungan antara larutan senyawa dan daya hantar arus listrik. Yang kedua adalah teori atom J.J. Thomson. Berdasarkan penemuan tabung katoda yang lebih baik oleh William Crookes, maka J.J. Thomson meneliti lebih lanjut tentang sinar katoda dan dapat dipastikan bahwa sinar katoda merupakan partikel, sebab dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara katoda dan anoda. Dari hasil percobaan ini, Thomson menyatakan bahwa sinar katoda merupakan partikel penyusun atom atau partikel subatom yang bermuatan negatif dan selanjutnya disebut elektron. Atom merupakan partikel yang bersifat netral. Oleh karena elektron bermuatan negatif, maka harus ada partikel lain yang bermuatan positif untuk menetralkan muatan negatif elektron tersebut. Dari penemuannya, Thomson memperbaiki kelemahan dari teori atom Dalton dan mengemukakan teori atomnya yang dikenal dengan teori atom Thomson.
yang menyatakan bahwa atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Model atom ini dapat digambarkan sebagai jambu biji yang sudah dikelupas kulitnya. Biji jambu merupakan elektron yang tersebar merata dalam bola daging jambu yang pejal, yang pada model atom Thomson dianalogikan sebagai bola positif yang pejal. Model atom Thomson dapat digambarkan sebagai berikut, atau sering dikenal dengan istilah roti kismis. Kelemahannya, model atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Yang ketiga adalah teori atom Rutherford. Rutherford bersama dua orang muridnya, Hans Geiger dan Ernst Masderdel, melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Sebelumnya telah ditemukan adanya partikel alfa, yaitu partikel yang bermuatan positif dan bergerak lurus, berdaya tembus besar sehingga dapat menembus lembaran tipis kertas. Percobaan tersebut sebenarnya bertujuan untuk menguji pendapat Thomson, yakni apakah atom itu betul-betul merupakan bola pejal yang positif yang bila dikenai partikel alfa akan dipantulkan atau dibelokkan. Dari pengamatan mereka didapatkan fakta bahwa apabila partikel alfa ditembakkan pada lempeng emas yang sangat tipis, maka sebagian besar partikel alfa diteruskan. Ada penyimpangan sudut kurang dari 1 derajat. Tetapi dari pengamatan Marsden diperoleh fakta bahwa satu di antara 20.000 partikel alfa akan membelok sudut 90 derajat bahkan lebih. Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari percobaan tersebut, Rutherford mengusulkan model atom yang dikenal dengan model atom Rutherford yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Rutherford menduga bahwa di dalam inti atom terdapat partikel netral yang berfungsi mengikat partikel-partikel positif agar tidak saling tolak-menolak. Berdasarkan gejala-gejala yang terjadi, diperoleh beberapa kesimpulan berikut ini. Atom bukan merupakan bola pejal karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atom-atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. Partikel tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom. Berdasarkan fakta bahwa 1 dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan. Bila perbandingan 1:20.000 merupakan perbandingan diameter, maka didapatkan ukuran inti atom kira-kira 10.000 lebih kecil daripada ukuran atom keseluruhan. Model atom Rutherford dapat digambarkan sebagai berikut. Inti letaknya di tengah dan elektron tersebar di sekitar orbitnya. Kelemahannya, tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Yang keempat adalah teori atom Bohr. Pada tahun 1913, pakar fisika Denmark bersama Niels Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Percobaannya ini berhasil memberikan gambaran keadaan elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Penjelasan atom tentang atom hidrogen melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum dari Planck. Diungkapkan dengan 4 postulat sebagai berikut. Hanya ada seperangkat orbit tertentu yang diperbolehkan bagi satu elektron dalam atom hidrogen.
Orbit ini dikenal sebagai keadaan gerak stasioner atau menetap elektron dan merupakan lintasan melingkar di sekeliling inti. Menurut model atom Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Tingkat energi paling rendah adalah kulit elektron yang terletak paling dalam. Semakin keluar, semakin besar nomor kulitnya, dan semakin tinggi tingkat energinya. Dimulai dari kulit paling dalam, kulit N sama dengan 1, sampai dengan kulit ke-7. Mulai dari kulit K, L, M, N, O, P, Q. Kelemahannya yaitu model atom ini tidak bisa menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak. Teori atom modern. Model atom mekanika kuantum dikembangkan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Sebelum Erwin Schrödinger, seorang ahli dari Jerman, Werner Heisenberg, mengembangkan teori mekanika kuantum yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian, yaitu tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Selama elektron berada dalam lintasan stasioner, energi elektron tetap, sehingga tidak ada energi dalam bentuk radiasi yang dipancarkan maupun diserap. Elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lain. Pada peralihan ini, sejumlah energi tertentu terlibat. Besarnya sesuai dengan persamaan Planck. Delta E sama dengan H kali V. Lintasan stasioner yang dibolehkan memiliki besaran dengan sifat tertentu, terutama sifat yang disebut momentum sudut. Besarnya momentum sudut merupakan kelipatan dari H/2 atau NH/2, dengan N adalah bilangan bulat dan H adalah tetapan Planck. Persamaan Schrödinger A kuadrat W per AE kuadrat ditambah A kuadrat W per AY kuadrat ditambah A kuadrat W per AZ kuadrat ditambah 2M per H dikali E plus V dikali P sama dengan 0. X, Y, dan Z posisi dalam 3 dimensi. Y merupakan fungsi gelombang, M adalah massa. H merupakan H/2P di mana H konstan Planck dan P adalah 3,14. E adalah energi total, V adalah energi potensial. Model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku sampai saat ini, seperti terlihat pada gambar berikut. Daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapat elektron disebut orbital. Bentuk dan tingkat energi orbital dirumuskan oleh Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger memecahkan suatu persamaan untuk mendapatkan fungsi gelombang untuk menggambarkan batas kemungkinan ditemukannya elektron dalam 3 dimensi. Ada intinya di bagian tengah yang berwarna merah dan ada awan elektron di sekitar inti yang berwarna biru. Ciri khas model atom mekanika gelombang. Gerakan elektron memiliki sifat gelombang sehingga lintasannya atau orbitnya tidak stasioner seperti model Bohr, tetapi mengikuti penyelesaian kuadrat fungsi gelombang yang disebut orbital. Bentuk 3 dimensi dari kebolehjadian paling besar ditemukannya elektron dengan keadaan tertentu dalam suatu atom. Bentuk dan ukuran orbital bergantung pada harga diri ketiga bilangan kuantumnya. Elektron yang menempati orbital dinyatakan dalam bilangan kuantum tersebut. Posisi elektron sejauh 0,529 angstrom dari inti H menurut Bohr bukannya suatu yang pasti.
tetapi boleh jadi merupakan peluang terbesar ditemukannya elektron. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk subkulit. Beberapa subkulit bergantung membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Walaupun posisi kulitnya sama, tetapi posisi orbitalnya belum tentu sama. Sekian sedikit pembahasan tentang perkembangan model atom mulai dari John Dalton sampai teori atom modern. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.